Tapi sedangkan tadi ketika awal bercerita bahwa dia dari dulu, dari usia berapa tuh artinya di rumah orang tua tidur seperti dikelitikin oleh anak-anak? Itu dari usia saya masih tinggal di sekolah gitu, masih sekolah. Masih SD, masih SMP lah ya? Enggak, SMA. SMA. SMA sampai dengan Sekarang. Itu setiap kalau tidur, itu selalu pengennya tuh goyang-goyang gitu, kakinya sebelah gitu. Ya, artinya kan sebenarnya sosok anak kecil itu mungkin sudah ada dari zaman SMA. Tapi kalau aku lihat tuh Sepantaran. yang bikin goyang-goyang itu bukan anak kecil sih, karena nggak ada Malah apa? anak kecil. Oke. Tapi itu geli banget gitu, kalau kita diemin, semakin diem dia tuh geli gitu. Jadi saya tuh pengennya tuh goyang-goyang aja gitu kan. Nah, aku lihat itu malah ular. Ya Allah. Ular. Ya, ini mungkin ada yang udah saya gambarin, ular yang dimaksud, yang ada di kamar dekat lemari. Oke. Ini area kamar tadi ya. Iya. Terakhir yang memang kalau Tasya sempat mengatakan dia melihat sosok ular ke bawah ular tapi atasnya manusia tapi belum bisa terlihat. Jadi sebenarnya sosok ular. Iya, ular, jadi itu melilit ke kaki, maka geli. Jadi bukan anak-anak nggak ada. Tuh, jadi kok makanya ini susah juga kalau Mbak Evanya nggak tahu ibu bapaknya atau mungkin neneknya dulu tuh gimana. Karena ya ini ya itu udah panjang urusannya sama ini, cuman dia jadi kena juga. Apalagi rumah itu mungkin udah lama, tanah itu udah lama, kamu nggak tahu di situ pernah ditanam apa gitu. Sebelum kita mengakhiri dengan Mbak Eva, kira ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang membuat rasa penasaran kah? Ini mungkin bukan pertanyaan, tapi aku juga ada pengalaman sama pohon rambutan juga sih. Karena emang di rumah aku di Bandung itu emang ada pohon rambutan besar tadinya. Gitu. Dan memang banyak hal-hal yang bener banget suka menyerupai papa aku gitu. Tiba-tiba mungkin orang yang kerja di rumah ngelihat sosok papa aku, tapi ternyata papa aku lagi pergi, itu sering banget gitu. Jadi kayaknya entah identik dengan aku jadi kayak pohon besar sebenarnya. Iya, pohon besar, cuman emang kayak pohon rambutan itu kan kayak rindang banget, rindang dan tinggi gitu. Jadi aku teringat aja sih sama kejadian pohon rambutan itu seperti itu juga. Oke. Kalau begitu Mbak Eva, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk berbagi pengalaman misteri Anda malam ini. Saya akan persilakan Anda untuk kembali. Terima kasih banyak. Baik. Dan memang kita melihat bahwa adanya sosok yang anak-anak yang hadir dalam keseharian Mbak Eva ya. Dia takut dan segala macam. Tadi bahkan berinteraksi dengan salah satu panelis kita. Tapi bagaimanapun juga pengalaman misteri dari banyak orang juga masih ada lanjutannya. Kita akan segera mengundang medium kita yang kedua yang akan bercerita mengenai pengalaman misterinya, ada Alicia. Selamat malam, Alicia. Selamat malam. Alicia, pemeran figuran, selalu mengalami ketindihan saat tidur sejak usia 15 tahun. Silakan duduk. Silakan Kira. Silakan, teman-teman panelis. Alicia, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk berbagi pengalaman Anda di Medium pada malam hari ini. Ada Kera, ada Ervan, dan juga ada Tasya. Di mana tentunya juga saya akan mempersilahkan Anda untuk menceritakan secara langsung pengalaman Anda kepada teman misteri di rumah. Silakan. Jadi berawal ketika saya berumur 15 tahun. Ketika umur 15 tahun itu kan saya sekolah di Surabaya. Ya. Dan bertepatan waktu itu cuti libur sekolah, saya harus balik ke Sulawesi ketika itu. Oke. Nah, karena penerbangannya itu subuh pagi, jadi saya malamnya itu nginep di rumah saudara di Surabaya, yang mana rumahnya itu modelnya itu kayak rumah-rumah Jawa. Oke. Kayak rumah-rumah Jawa gitu yang model-model kayak model keraton gitu. Dan rumah itu tuh memang tidak dihuni, kosong. Dan ketika itu saya tidur di ruang tamu, itu saya tidur di tengah-tengah antara tante dan sepupu saya. Karena rumah itu kosong, jadi kita memutuskan untuk tidak tidur di kamar. Kita tidur di ruang tamu, dan bertepatan saya tuh tidurnya ngadep pintu.
Baik. Jadi ini ruang tamu, ini pintu kamar, saya pas di tengah-tengah pintu yang kebuka. Di sini tante saya, di sini saya. Di sini sepupu saya. Nah, di situ malam-malam kayak ada sosok hitam gelap keluar dari kamar dan itu saya nggak bisa bergerak. Yang orang bilang biasanya kayak ketindihan. Ya, rep-repan atau ketindihan. Iya, ketindihan. Dan di situ saya mau teriak tapi nggak bisa. Dan akhirnya tante saya ngelihat saya yang kayak gelisah gitu, akhirnya saya disentuh baru saya teriak. Saya teriak, habis itu udah saya ditenangin, saya cerita. Nah, dari situ kejadiannya sampai sekarang itu saya udah jadi kayak setiap malam ketindihan. Setiap hari. Dan sekarang saya udah nggak bisa tidur sendiri karena saya udah di tahap butuh orang untuk menyadarkan. Iya, yang mana sometimes kalau saya ketindihan itu saya udah tinggal tidur aja. Karena dari umur 15 tahun memang seperti itu. Wah, capek banget ya setiap hari ketindihan. Aku sekali aja udah udah kayak trauma banget. Pasti kayak ngap dan nggak enak banget deh. Ini setiap hari. Setiap hari. Sampai sekarang. Dari kejadian yang saya di rumah itu. Pertama kali 15 tahun itu? Iya kan, sebelumnya saya tidak percaya dengan hal-hal horor mistis atau benda-benda gaib. Tapi semenjak kejadian di rumah itu, saya pikir saya aja yang kurang peka dengan hal-hal seperti ini. Kok bisa gitu. Dan sampai sekarang tuh saya selalu ketindihan. Ngikut nggak ya? Mungkin nggak yang dari rumah itu. Nah, itu dia. Saat ini saya akan minta Tasya untuk mungkin merawang Alicia terlebih dahulu. Kamu orang Jawa? Setengah Jawa, setengah Bugis, Sulawesi. Ini tuh memang di badannya ada sosok hitam gede, nempel memang ke dia. Tapi sebenarnya Alicia nih bukan yang orang peka gitu, enggak. Tapi semenjak dia nempel nih otomatis terbuka. Sering mencoba untuk masuk, sering gembolin gitu. Jadi berat bawaannya berat, pundaknya sakit, punggungnya sakit. Kadang-kadang jadi pusing kepala gitu karena kayak diteken. Dan emang posisinya dia neken, berusaha neken terus. Dan itu emang belum lepas. Dan udah lama. Biasanya Negatif. udah lebih dari setahun tuh udah susah banget dibukanya. Karena udah nyatu sih enggak, tapi udah melekat. Iya, udah melekat gitu. Kamu kalau lagi ngomongin gini, kamu ngerasanya apa? Merinding. Badannya anget gak? Berat. Berat. Ya, karena emang sosoknya nempel, benar-benar di sini dia. Negatif. Negatif. Ini sosok yang dia alami di usia 15 tahun berarti kemungkinan besar. Kalau dari rumah itu sih enggak ya. Aku nggak lihat itu dia dari rumah. Yang kerap-repan pertama itu. Oke. Beda sosok. Tapi bukannya tadi katanya Semakin sering. Enggak, pas rep-repan itu karena ada ngelihat yang sosok hitam itu nggak sih? Jadi pas rep-repan itu. Pas rep-repan sosok apa yang Anda lihat? Ya hitam. Jadi sosok hitam tuh keluar dari kamar kan. Iya kan? Sebenarnya katanya kalau dalam kepercayaan orang Jawa tidak boleh tidur ngadep pintu yang Iya, kebuka. betul. Amali. Dan saya benar-benar terlentang ngadep pintu yang kebuka. Dan sosok itu dari kamar berdiri di depan saya begini dan saya udah nggak bisa bener-bener yang. Padahal dia tuh nggak nimpalin saya, dia cuma ngeliatin gini. Energi kan. Ya sama kayak yang aku yang waktu di London Dan itu segala macam sama. Yang sebelumnya saya nggak pernah ngerasain apa-apa, kok sampai sekarang saya selalu ketindihan setiap tidur. Bahkan pernah setelah saya balik ke Sulawesi, di rumah saya yang di Sulawesi, pas saya lagi tidur, itu saya kebangun malam, ada cewek masuk ke dalam lemari. Dan posisi karena saya udah biasa ya ngadepin kayak mengalamin tidur yang seperti itu, akhirnya ya udahlah saya tidur aja gitu. Saya nggak mau buka lemari itu, saya nggak mau mencari tahu lebih lanjut lah mengenai hal tersebut. Saya tinggal tidur aja. Oke. Tapi saat ini juga saya ingin mengajak teman misteri di rumah untuk menyaksikan ada sebuah tayangan, sebuah video yang memang ketika Alisa dihubungi oleh tim medium mengatakan bahwa ada satu juga pengalaman mistis yang dialami mengenai suara yang terekam. Mungkin sebelum saya putarkan terlebih dahulu, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Di video yang saya share itu,
posisinya saya itu lagi voice note Oke. sama jadi kan saya punya couple ya, I mean is my boyfriend. Dia punya kakak ipar yang nanyain suaminya kemana. Nah pas saya kirim voice note itu ke kakak, Ya. ke kakak itu, dia malah nanya, Alisha, ada kejadian apa gitu? Hah, kejadian apa? Bentar-bentar kak, saya bilang, saya di toilet nih gitu. Pas saya keluar dari toilet, saya dengar rekaman itu. Di situ saya kaget. Jadi posisinya itu maghrib, di mana semua orang lagi di dalam rumah masing-masing dan nggak ada keributan apa. Tapi di dalam voice note saya itu Terekam ada suara. terekam suara wanita yang sedang disiksa. Kita putar video tersebut terlebih dahulu saat ini. Lagi di mana dia? Ini jadi awalnya chat ya. Iya awalnya. Lagi di mana sih? Nggak pulang-pulang? Hah? Nah, Nggak, masa kamu nggak tahu Andres lagi di mana? Oke. Terus ngapain dia blok si Rasya coba? Ya kamu adanya bilang. Oke. Jadi tadi adalah kejadian ketika Anda sedang chat WhatsApp, tiba-tiba Anda kirim voice note, tapi lagi obrolan dan kerekam adalah suara jeritan. suara jeritan. Oke, Tasya, Ervan, mungkin apa yang Anda dapatkan dari energi dari video tersebut? Karena kalau buat saya pribadi suaranya sangat amat jelas ya gitu kan. Kalau menurut pengalaman saya sih itu susah banget ya, apalagi dalam durasi yang sangat lama. Ya. Itu dalam beberapa detik. Ya. Biasanya untuk merekam suara-suara itu hanya mampu beberapa detik aja, 1 atau 2 detik. Baik. Jadi memang ada kemungkinan untuk audio terekam, memang ada kemungkinan Bisa untuk audio ada energi beberapa ini. kemungkinan Ya. yang bisa kita buat secara logis. Yang pertama mungkin Aisyah mungkin lagi nonton film, Oke. dan kedua mungkin ya suara tetangga yang mungkin terdengar, mungkin Aisyah yang nggak menyadari hal itu. Oke. Baik.